Sosialisasi. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu atau pilkada di tingkat TPS. KPPS dibentuk untuk membantu tugas KPU dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan nama atau nomor TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTB 1 di wilayah kerjanya, paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Setelah itu, Ketua KPPS akan mengingatkan kembali hari, tanggal, dan waktu pemungutan dengan menggunakan berbagai cara, seperti pengeras suara, tempat ibadah, mading siskamping, atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Persiapan. KPPS terdiri dari 7 orang, yaitu 1 ketua dan 6 anggota yang disumpah untuk memegang teguh asas kemandirian, profesional, tertib, jujur, dan transparan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. KPPS juga dibantu oleh 2 orang petugas ketertiban TPS yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban TPS. KPPS dan petugas ketertiban TPS juga diberi honor sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh KPU. KPPS memastikan semua perlengkapan sudah diterima dari panitia pemungutan suara, paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS juga harus mengecek jumlah dan jenis logistik yang diterimanya dan harus sesuai dengan tanda terima dari PPS. Apabila tidak sesuai, seperti jumlah yang kurang, alat rusak, atau hilang, KPPS harus segera melapor ke PPS. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas semua panitia KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS yang mudah dijangkau, termasuk penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. TPS tersebut dipersiapkan paling lambat 1 hari sebelum hari H. Ukuran TPS minimal adalah 10 x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. TPS tersebut meliputi tempat duduk, tenda, akses keluar dan masuk, papan pengumuman, dan alat penerangan yang cukup. TPS juga memperhatikan kemudahan bagi penyandang tunanetra untuk memilih. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Setelah TPS selesai dibangun, perlu diadakan gladi resik agar semua memahami tugas masing-masing secara cermat. Ketua KPPS akan memaparkan tanggung jawab anggota KPPS dan fungsi atau peruntukan alat-alat perlengkapan. Pada setiap TPS, akan ada 1 orang pengawas TPS yang akan mengawasi jalannya pemilihan dari mulai pendistribusian, pelaksanaan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Selain itu, juga ada saksi-saksi yang mewakili masing-masing pasangan calon. Mereka bertugas untuk menjamin pemungutan suara yang luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saksi masing-masing pasangan calon maksimal 2 orang, dengan ketentuan hanya 1 orang saksi yang berada di dalam TPS dalam satu waktu. Selain pengawas dan saksi-saksi pasangan calon, pelaksanaan juga dapat disaksikan dan dipantau oleh lembaga pemantau yang sudah mendapatkan akreditasi dari KPU. Pengawas TPS dan saksi berhak menerima formulir jenis C, salinan DPT, menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara, dan meminta penjelasan apabila ada hal yang dianggap pelanggaran. Namun, pengawas TPS dan saksi-saksi tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih. Selain itu juga, dilarang untuk melihat pemilih mencoblos suara, membantu KPPS atau mengganggu KPPS, dan dilarang mengenakan atribut partai atau pasangan calon.
pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan sebelum pemungutan suara. Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua KPPS bersama anggota KPPS, pengawas TPS, dan saksi-saksi yang hadir melaksanakan kegiatan A. Memeriksa TPS dan perlengkapannya. B. Memasang salinan DPT, DPT B1, dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan. C. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. D. Mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. E. Menerima surat mandat dari saksi. F. Memberikan salinan DPT dan DPT B1 kepada saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 1 siang waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya harus melaksanakan proses pemungutan suara sesuai dengan aturan yang dilakukan secara cermat dan tertib dengan pedoman pada buku panduan KPPS. Setelah proses pemungutan suara selesai, KPPS menyiapkan proses penghitungan suara. Kemudian KPPS menuangkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS. Lalu, mereka memasukkan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak dan disegel untuk disampaikan ke PPK melalui PPS. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2015. Ayo, nyoblos! Video ini dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.